Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan saya. Saya akan menyampaikan tentang materi tentang filosofi teknopreneur. Jadi, apa sih teknopreneur itu? Jadi, kontribusi teknologi itu munculnya adalah dari teknologi membuka peluang bisnis baru, kesempatan baru. Jadi istilah teknopreneur itu sendiri adalah pemahaman yang berbeda dari kalangan masyarakat. Intinya apa itu teknopreneur? Adalah perpanjangan dari wirausahawan yang menggunakan teknologi. Artinya apa? Dengan penemuan-penemuan baru dari teknologi akan berinovasi untuk mengeksploitasi tercapainya yang endingnya adalah menghasilkan uang. Jadi bisnis apapun itu tidak pernah lepas dari kepentingan dan kebutuhan peralatan teknologi. Jadi teknopreneur sendiri itu adalah sesuatu usaha yang berbasis dengan sistem teknologi. Teknologi itu luas sekali, dari sisi apapun pasti membutuhkan sistem informasi atau teknologi yang saat ini sedang berkembang. Sementara teknopreneur adalah wirausahawan, yaitu yang menggabungkan antara keterampilan dalam teknologi tadi dengan naluri bisnisnya atau kewirausahawannya tadi. Yang lain dari teknopreneur itu apa? Intinya adalah merupakan gabungan dari teknologi dan entrepreneur. Teknologi dan entrepreneur itu artinya entrepreneur yang menggunakan sistem teknologi untuk mendapatkan suatu peluang usahanya. Teknopreneur itu sendiri mengandung arti adalah seseorang atau badan usaha yang mengelola usaha dengan keberanian untuk mengambil suatu risiko. Jadi kalau seorang pengusahawan itu tidak berani mengambil risiko, itu tidak mungkin bisa menjadi wirausahawan. Apalagi dengan menggunakan sistem teknologi, semua harus berani mengambil sikap di dalam menentukan suatu tindakan di dalam bisnisnya. Teknologi di masa sekarang, peluang itu harus diciptakan, tidak semata-mata menunggu. Jadi teknopreneur itu harus mampu mengoptimalkan beberapa potensi, yaitu dari pengembangan usaha, baik yang sudah dijalankan atau baru mau berusaha atau mengembangkan usahanya. Jadi teknopreneur dan entrepreneur modern berbasis pada teknologi di dalam menjalankan usahanya. Banyak sekali yang sekarang bisa digunakan. Jadi misalnya ada bisnis online, daring, dan lain sebagainya, itu tidak terlepas dari sistem teknologi yang ada saat ini. Yang bisa hidup siapa? Yang bisa menyesuaikan zamannya. Lalu apa bedanya teknopreneur dengan entrepreneur? Entrepreneur itu orang yang melakukan. Teknopreneur adalah wirausahaan yang menjalankan bisnisnya berbasis teknologi. Itu pembedanya. Jadi aktivitas wirausahawan yang mempunyai ciri-ciri itu mengenali produk, menentukan cara produk, menyusun manajemennya, pengadaannya, memasarkannya, dan pemodalannya itu disebut entrepreneur. Sedangkan teknopreneur itu adalah mengoptimalkan berbagai potensi atau potensi-potensi yang berkembang dengan teknologi yang ada, mengembangkan usahanya yang dijalankan di dalam teknologi. Jadi teknopreneur dan entrepreneur berbasis pada teknologi di dalam menjalankan usahanya. Itu adalah pembeda yang harus Anda ketahui. Konsepnya bagaimana? Konsep jadi entrepreneur adalah mengubah masalah atau peluang yang ada di tengah masyarakat sehingga muncul suatu ide kreatif baru yang dapat menciptakan solusi yang bermanfaat bagi orang lain. Itu konsepnya. Jadi perubahan-perubahan yang ada di masyarakat akan selalu berubah. Bisa dibatasi waktu. Ada juga masyarakat itu dengan teknologi yang luas sekarang. Temporer hanya dalam waktu 6 bulan sudah usah. 1 tahun sudah usah. Sehingga ada ide-ide kreatif itu harus dibangkitkan. Bagaimana cara membangkitkannya? Kita ikuti pada slide berikut ini. Jadi perdagangan melalui internet, menciptakan aplikasi di dalam internet menjadi tren yang sekarang sedang berkembang di masyarakat. Jika pengusaha
terikat oleh waktu, sekarang sudah tidak lagi oleh waktu maupun jarak, maupun lokasi, maupun tempat usahanya. Karena apa? Berbasis online, itu bahkan tidak punya gudang, tidak punya toko. Dia hanya mempunyai aplikasi sistem, tapi bisa mendapatkan manfaat yang sangat besar. Itulah pemanfaatan dari teknologi yang sekarang dikembangkan. Jadi teknopreneur itu keluar dari kebiasaan masyarakat yang pada umumnya, jika pada umumnya lulusan perguruan tinggi berlomba-lomba mencari pekerjaan, seorang teknopreneur menjadi pencetus lapangan usaha atau lapangan pekerjaan baru dengan konsep yang baru. Itulah ciri-ciri dari wirausahaan berbasis teknologi. Jadi buat Anda semua, kalau ingin berusaha dalam era seperti ini, apalagi era pandemi seperti ini, dalam social distancing, menjaga jarak, waktu, dan lain sebagainya sangat terbatas, dengan teknopreneur Anda bisa banyak sekali peluang usaha yang bisa dijalankan. Bahkan tidak kenal jarak, tidak kenal waktu, jam berapapun harus siap, semua menjadi lahan bisnis. Kita kembali ke teman-teman teknik elektromedik. Jenis usaha teknopreneur dari teknik elektromedik, apakah ada? Nah, di sini kita akan fokus kepada masalah kita, yaitu seorang teknopreneur teknik elektromedik yang ada di Indonesia. Yang kemarin merebak tentang pandemi ini, bagaimana penanganan COVID dengan adanya muncul baru ventilator produk dalam negeri. Semuanya baik. Cuma yang harus diperhatikan adalah di dalam keselamatan kerja. Selain keselamatan kerja, sistem safety-nya juga dijaga, juga kelangsungan dari peralatan ini. Karena harus diuji coba, uji klinis, uji validasi, uji bahan itu harus komplit. Jangan sampai peralatan yang berhubungan dengan nyawa seseorang itu tidak berkualitas baik. Juga harus dipikirkan seandainya dipasang, itu peralatan mampu seberapa lama, bisa hidup berapa jam. Kemudian jika rusak komponennya sudah sampai mana, siapkah komponen sebagai penggantinya, atau harus belinya kemana, sudahkah dipersiapkan sampai level itu. Karena apa? Komponen-komponen ventilator yang sifatnya life support itu harus diperhatikan betul tentang penggunaan jam kerja, keselamatan kerja, kelanjutan dari sistem pemeliharaannya. Kalau rusak menggantinya kemana, lifetime-nya berapa, respon time-nya berapa. Itulah yang harus diperhatikan di dalam peralatan medis. Kemudian yang kedua, tensimeter. Tensimeter ini sudah ada ketentuannya, sudah ada PMK-nya tentang penggunaan tensimeter non-merkuri. Ini adalah kesempatan peluang usaha yang sangat tinggi buat seorang teknik, apalagi seorang teknik elektromedik. Berapa jumlah rumah sakit se-Indonesia? Satu rumah sakit membutuhkan berapa tensimeter? Ketentuannya ada. Gunakan produk dalam negeri. Yang kedua, jangan menggunakan berbasis merkuri, berarti peluang usahanya sangat besar. Peraturannya sudah dibuat, kebutuhannya sangat tinggi, peluangnya sangat besar buat seorang teknik elektromedik. Sementara peralatan-peralatan ini adalah peralatan yang sangat sederhana, sehingga sangat memungkinkan untuk dibuat sendiri. Itulah sebagai gambaran tentang peralatan tensimeter. Jadi kebutuhan tensimeter di Indonesia jumlahnya adalah sampai ratusan ribu buah. Nah, ini adalah peluang yang sangat besar dan sangat memungkinkan diproduksi dalam negeri. Tapi yang harus diperhatikan adalah sistem keselamatan kerjanya. Yang kedua adalah kelangsungan produknya. Yang ketiga, daya saingnya terhadap kompetitor yang lain. Yang berikutnya lagi adalah respon time dari Bapak Ibu pengguna. Kemudian Bapak Ibu yang memproduk ini adalah berapa respon time jika terjadi suatu kerusakan tadi. Karena selain harga harus kompetitif. Yang berikutnya nomor 3 adalah inkubator bayi. Inkubator itu juga menggunakan teknologi itu dari yang sederhana sampai yang sangat canggih. Kita mau ngambil segmen yang mana? Berapa jumlah rumah sakit di Indonesia yang butuh inkubator? Ini adalah sesuatu yang sangat mungkin diproduk di dalam negeri. Karena apa? Peralatan ini juga sangat relatif dari teknologi yang sederhana sampai yang sangat tinggi. Makanya dibutuhkanlah pemikir-pemikir dari para teknokrat itu bagaimana
bagaimana bisa peluang usaha ini bisa dijalankan oleh para teknisi, bukan para teknisi, tapi para ahli teknologi, tepatnya seperti itu. Kemudian autoclave. Autoclave juga itu peralatan yang sangat mutlak dibutuhkan di rumah sakit. Setiap peralatan yang akan digunakan operasi wajib dilakukan sterilisasi. Autoclave ini juga macam-macam, tapi prinsipnya ada dua, autoclave basah maupun autoclave kering. Autoclave basah misalnya menggunakan seperti alat presto, gampangannya seperti itu. Di sana ada air menguap, uap panas dengan tekanan 1, sekian bar dengan suhu 121 sampai 131 derajat Celcius dengan waktu kurang lebih 15 menit. Inilah yang digunakan untuk instrumen-instrumen yang digunakan untuk operasi. Nah, di sini dibutuhkan lagi bagaimana cara membuat ini, apa teknologi tinggi? Saya bilang tidak teknologi tinggi. Semua teknik elektromedik Indonesia mampu membuat dan mampu mengaplikasikannya. Namun kesempatan ini belum banyak diambil, peluang ini belum banyak diambil oleh teman-teman kita dari para teknokrat yang akan muncul nanti. Ini silakan dikembangkan. Ini baru penggunaan yang basah. Kemudian yang kering juga banyak digunakan untuk linen kering dan lain sebagainya. Juga teknologinya tidak terlalu berat. Yang menjadi penting adalah bagaimana memproduksi, sistem keselamatan kerjanya terukur, kalibrasi memenuhi persyaratan yang ditentukan, kemudian lifetime-nya bisa terukur, waktu kerjanya terukur, dan harganya kompetitif karena teknologinya juga tidak terlalu tinggi. Itulah hal-hal yang perlu kita ketahui. Banyak sekali peralatan-peralatan yang di rumah sakit dengan teknologi sederhana dan teknologi menengah yang sangat memungkinkan untuk diproduk sendiri di dalam negeri. Kesempatannya ada, peraturannya ada. Nah, itu peluang itu akan menjadi bentuk salah satu dari jenis usaha untuk para kaum yang ingin mengembangkan usahanya di dalam bidang teknologi peralatan kedokteran. Kemudian proses menjadi teknopreneur itu ada apa? Harus mengikuti ada beberapa tahapan, place, program, and people. Place itu berarti ada suatu wadah untuk membangun usahanya dulu. Berarti ada keilmuan yang harus diikuti. Bukan hanya ahli teknik, tapi juga harus ahli di dalam bidang ekonomi dan manajemennya. Jadi harus dimaknai bukan hanya tempat saja, tapi bagaimana attitude kita, smile kita, bagaimana tanggapan terhadap customer ini akan menjadi fungsi yang sangat tinggi. Kemudian program. Program itu merencanakan ke depannya. Jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang. Jangka panjang itu adalah program yang diekspansi atau inovasi tadi. Tapi dalam jangka pendek dan jangka menengah itu harus terukur. Akan memproduk apa, biayanya berapa, sasaran pemasarannya kemana, dan lain sebagainya. Itu harus dipertimbangkan dari awal. Dan yang lebih penting adalah people, membangun bisnis ke masyarakat. Jadi seorang pengusaha tidak hanya pandai memproduk barang yang bagus, tapi harus mampu menjual. Untuk mampu menjual bisa diterima masyarakat, itu ada hal-hal dalam teknik marketing yang harus dipelajari. Solusinya bagaimana? Kalau tidak mampu, tidak pandai di dalam bidang marketing, bisa bekerja sama dengan ahlinya yang bidang memasarkan, sebagian bidang melakukan produknya dengan teknologi yang bagus, yang bisa diterima masyarakat, satu kelompok lagi mungkin sebagai pendana. Jadi bisa jadi seorang teknopreneur itu bergabung antara yang memiliki dana, yang ahli di dalam memproduk, dan ahli di dalam memasarkan. Itu akan bergabung menjadi satu, itu akan menjadi solusi yang terbaik. Kemudian unsur penunjang dalam teknopreneur itu adalah soft skill yang dianggap penting bagi seseorang. Soft skill, kekuatan yang halus dari hati. Nah, yang sudah saya sebutkan tadi, soft skill itu adalah sangat dibutuhkan untuk menunjukkan prioritas dalam melakukan startup bisnis. Apa bentuknya dari soft skill? Kemampuan komunikasi, bahasanya lembut, smile, mukanya tidak membosankan, penampilannya menarik. Aspek keteknikannya ada, pembuatan bisnis plan-nya, keterampilan teknisnya itu mendukung, dan manajemen serta motivasi kepada orang.
Jadi memotivasi produk kepada orang lain untuk membeli produk kita, itu perlu apa? Perlu knowledge, perlu pembelajaran, perlu penjelasan tentang produk yang dibuat. Itulah sebagai gambaran soft skill dan kegiatan yang akan dilakukan oleh seorang teknopreneur. Pengalaman masa lalu apa bermanfaat? Sangat penting pengalaman masa lalu adalah suatu guru yang dalam penunjukan, yaitu contohnya misalnya pernah mengikuti proyek bisnis, pernah magang, pernah mengikuti training, pernah mengikuti public relation atau mengorganisasian. Jadi bentuk-bentuk organisasi kemasyarakatan pun itu sangat dibutuhkan di dalam dunia usaha. Sebagai apa? Sebagai awal di dalam penyampaian produk kepada masyarakat. Sifat-sifatnya apa seorang teknopreneur tadi? Seorang teknopreneur harus mampu mempunyai gaya manajemen yang partisipatif. Jadi tidak apatis, tidak diem, tapi punya gaya tersendiri. Keinginannya yang tinggi, jadi tidak menerima apa adanya, tapi berkeinginan maju terus-menerus dan menderat untuk kekuasaan. Jadi intinya apa? Harus memiliki visi misi yang jelas. Tahan banting, tidak cemen, tidak cengeng. Karena masalah sedikit aja sudah mengharu biru, itu tidak solusi buat seorang teknopreneur. Jadi harus tahan banting. Kenapa ini terjadi kegagalan? Itu harus diteliti lebih. Berikutnya apa yang menjadi penyebab kegagalan? Sanggup hidup dalam ketidakpastian. Pasti seorang pengusaha itu di dalam merintis bisnisnya belum ada jaminan langsung sukses. Justru yang dibutuhkan di sini adalah sanggup menerima tekanan pada saat ada kehidupan yang tidak pasti. Belum tentu barangnya langsung laku, sementara modal sudah dikeluarkan, waktu terus berjalan, khususnya ketidakpastian finansial. Pasti kebutuhan modal itu akan tidak sedikit pada saat bisnis belum berjalan dengan baik. Tidak defensif atau mendengar kritik membangun. Jadi kalau dikritik jangan marah. Pelajari. Kenapa? Kurang apa? Bagaimana solusinya? Itu hal yang sangat penting di dalam membangun suatu usaha, di dalam apalagi awal di dalam mengembangkan usahanya. Kemudian fleksibel, jangan terlalu egois dengan dirinya sendiri. Oh saya produknya ini, selain ini kami tidak bisa, itu tidak fleksibel. Jadi harus kemana? Harus ikuti arah masyarakatnya kemana. Daya belinya bagaimana, sistem jual belinya bagaimana, menggunakan bank atau menggunakan manual dan lain sebagainya. Itu ikuti, jangan terlalu kaku di dalam menjalankan bisnisnya. Berikutnya adalah menjadi seorang entrepreneur, itu pada sisi memberikan imbalan dan manfaat personal yang besar, itu artinya apa? Memerlukan pengorbanan. Menjadi entrepreneur dapat memberikan perasaan sukses yang luar biasa, bangga dengan kompetensinya. Entitas baru bermakna menyelesaikan masalah yang penting, mengerjakan sesuatu yang orang lain belum kerjakan. Itu. Jadi Anda dapat menjadi bos di dalam perusahaan sendiri. Itu ibaratnya seperti ini. Anda menjadi kepala ayam atau menjadi ekor kerbau. Artinya apa? Sekecil-kecilnya usahanya sendiri kalau Anda menjadi kepala adalah memiliki, mengatur. Itu adalah pemiliknya. Tapi sebesar-besarnya perusahaan, Anda hanya menjadi ekornya, itu adalah karyawan. Itu harus dibedakan. Jadi seorang teknopreneur tadi harus tahan banting, percaya diri, ekspansinya jelas. Itu seperti itu. Jadi sebesar-besarnya perusahaan, kalau Anda sebagai karyawan itu ibaratnya satu ekor. Tapi sekecil-kecilnya perusahaan, bagaikan ayam, Anda posisinya sebagai kepala adalah pemilik dari perusahaan tersebut. Pengorbanan besar memerlukan menjadi seorang teknopreneur itu perlu pengorbanan. Untuk mencapai sukses perlu pengorbanan. Angka ketidakpastian. Bisa jadi Anda stres, modalnya sudah keluar banyak, barangnya belum laku. Atau sedang penelitian, sudah mengeluarkan biaya banyak, tapi hasilnya belum maksimal. Pekerjanya sangat lama, sedikit waktu untuk berlibur. Teman-temannya itu pada piknik, pada mancing. Ada jalan-jalan, Anda masih berkutit membuat coding. Mekaniknya harus bagus. Harus membuat desain. Itu pengorbanan waktu dan tenaga yang harus diperhitungkan dan siap. Berpotensi juga berbahaya kehidupan pribadi dan keluarga dan karir. Bisa jadi.
Kalau sudah waktunya terbuang, untuk keluarga juga akan berkurang, untuk mengembangkan yang lain juga berkurang. Karena apa? Bisa jadi masih fokus dengan usaha yang digelutinya. Itu harus kita sikapi dan kita harus siap ke sana. Pengorbanan finansial gaya hidup itu sudah jelas. Seorang teknopreneur itu penampilannya harus bagus, harus membutuhkan modal finansial cukup, gaya hidupnya sudah. Karena apa? Untuk meyakinkan dari konsumen yang akan kita didik. Kemudian invensi, inovasi, dan seorang teknopreneur itu bersumber dari mana? Invensi dan inovasi, yaitu penemuan baru dan dikembangkan. Nah, ini harus ada dua jenis yang harus diperhatikan. Menemukan baru, kemudian dikembangkan. Itu adalah ciri-ciri khas dari seorang teknopreneur. Kemudian juga mampu memberikan manfaat atau dampak. Dampak itu apa yang bisa didapatkan? Meningkatkan efisiensi dari produktivitas, meningkatkan pendapatan kepada kita dan masyarakat, menciptakan lapangan baru, pekerjaan baru kepada masyarakat yang membutuhkan, dan menggerakkan sektor-sektor ekonomi. Itu terutama ekonomi makro yang ada di Indonesia saat ini. Jadi manfaat sosial diantaranya tadi adalah berbudaya baru, lebih produktif kontribusinya dan memberikan solusi. Solusi apa? Manfaatkan bahan baku dari sumber daya Indonesia yang ada, rujukan efisiensi penggunaan sumber daya yang ada, sehingga apa? Akan didapatkan hasil yang lebih kompetitif. Itu adalah solusi jadi seorang pengusaha baru atau pengusaha yang berbasis teknologi atau disebut dengan teknopreneur. Jadi definisi teknopreneur yang sudah saya sebutkan di atas kira-kira apa? Jadi wirausahawan yang menjalankan bisnis berbasis teknologi. Dengan kata lain, teknopreneur merupakan yang mengoptimalkan potensi perkembangan teknologi. Seorang teknopreneur dan entrepreneur itu akan memanfaatkan teknologi sebagai rekan baru dalam mendukung bisnisnya. Jadi harus berbasis teknologi, tidak konsepsional, tidak manual lagi, atau dengan metode klasik. Jadi itu adalah ciri-ciri dari seorang teknopreneur. Contoh lain dalam mengaplikasikannya apa? Toko online sudah ada, memanfaatkan perkembangan teknologi sudah ada. Sekarang sudah memain gesek, tidak butuh lagi uang cash, bisa pakai transfer, bisa pakai ATM dan lain sebagainya. Itu juga termasuk toko online. Ya, apakah seorang jualan itu harus mempunyai ekspedisi khusus? Tidak. Sekarang sudah bisa menggunakan misalnya GoFood, bisa menggunakan jasa kurir dan lain sebagainya. Sudah semuanya tersedia. Itulah seorang teknopreneur harus mampu memanfaatkan apa yang ada di masyarakat dengan produk-produk baru dan dikembangkan kembali. Bagaimana cara untuk membangkitkan semangat untuk mengetahui bagaimana cara menjadi seorang wirausahawan? Ikutilah pelatihan-pelatihan yang berbau tentang skill basic, kemudian magang ke perusahaan, kuliah bisa formal, bisa non formal tentang kewirausahaan, kuliah kerja usaha itu juga banyak dilakukan. Kemudian karya alternatif mahasiswa, rajin-rajinlah membaca dari skripsi, tesis, atau disertasi yang lain dari yang orang lain, didalami lagi apa yang bisa dikembangkan dengan isi yang ada dalam penelitian terdahulu. Konsultasi bisnis dengan peluang asa itu juga sangat baik. Belajar kepada yang sudah berhasil. Bagaimana karakter yang dibutuhkan seorang teknopreneur tadi? Yaitu harus pede, percaya dirinya tinggi, memiliki yakin, mandiri, individu, optimis, berorientasi pada hasil juga akan menjadi motivasi yang tinggi. Berani mengambil resiko, mampu mengambil resiko dengan menerima konsekuensi yang bisa diterima. Begitu diambil resiko, tidak berhasil, dia harus tabah. Itu ciri-ciri dari seorang teknopreneur tadi. Dan berikutnya adalah mampu memimpin, karena seorang teknopreneur harus menjadi leader untuk dirinya sendiri demi usaha yang digelutinya. Itu adalah harus diikuti. Kemudian orsinil, produknya orsinil itu akan lebih awet. Kita mampu memproduk yang orang lain belum bisa melakukan produk itu.
Kemudian berorientasi kepada masa depan, memiliki persepsi cara pandang berorientasi pada hal maju. Jadi membuat sekarang kita pikirkan pada masa 1, 2, 3 tahun ke depan atau 5 tahun ke depan dan lain sebagainya. Itu adalah harus diorientasi ke masa depan. Produk kami akan bisa diterima masyarakat kira-kira sampai berapa tahun ke depan. Itu harus bisa mengestimasi atau menganalisisnya. Yang berikutnya adalah jujur dan tekun. Seorang teknopreneur sekali tidak jujur, sulit sekali untuk bangun. Sangat sulit. Kepercayaan masyarakat itu sangat mahal. Makanya seorang teknopreneur, kunci pertama juga harus jujur. Tekun. Tekun artinya apa? Yang harus dijalankan itu kerja keras. Tidak malas-malasan lagi. Malamnya lembur, siangnya bangunnya siang. Tidak ada artinya. Itulah resiko yang harus diambil di dalam seorang entrepreneur. Itu jadi yang kita sampaikan, semoga bermanfaat dari saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat terutama buat mahasiswa-mahasiswa saya. Nanti akan tersambung di dalam Teknopreneur ini ada 14 materi, kita akan sambung dari satu per satu. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf saya sampaikan untuk selalu bisa mengikuti channel kami supaya tidak kehilangan, ikutilah di dalam Kuat Hobis.